Ya Malaysia kali ya. Oh, Malaysia. Karena Malaysia tuh dapat beasiswa juga setelah itu, beasiswa S2 di sana. Jadi emang spesial banget karena langsung Iya. menjadi warga Malaysia setelah itu. Terus makanannya itu kayak kalau orang sushi oke lah, ini dagingnya benar-benar mentah campur kuah. Makanan itu ubi, terus yang original waktu itu. Jadi ada lucunya setelah pesawat itu masuk ya, kita itu kebetulan kita kena protokol negara jadi VIP kita pergi ke tempat penumpang passenger biasa. Jadi satu pesawat landing udah tutup aja bandara lagi tuh. Gitu. Oke, selamat sore, selamat siang, Dandre. Selamat siang, terima kasih ini sudah diizinkan diundang di sini. Justru Geza yang terima kasih sama Dandre ini sudah cukup lama Geza mengikuti follow Dandre ini dan wah ini kayak menarik sekali nih kalau diajak ngobrol dengan pengalamannya Dandre di sini. Nah kali ini tamu spesialnya namanya Kak Yuliandre Darwis. Kalau Geza ini buat teman-teman ya, nanti buat teman-teman biar ngelihat ini akun Instagramnya nanti di pop up. Nama Instagramnya itu Yuliandre Darwis. Gitu. Nah ini husband to Rolinda Rahman, father of Arsa El Hoda dan Albiru El Noha. Wih, kalau aku lihat dari sini, Dandre ini backgroundnya seperti apa sih? Nah, ini dia kita mau cari tahu nih. Ya, kalau background sih basic ilmu ya. Kalian mungkin karena dari awal tuh S1-nya komunikasi kalau keilmuan ya. Jadi master pun di bidang komunikasi massa, S3 juga media. Jadi masih konsisten di ruang itulah, ruang komunikasi ya. Dan kita tahu kanal komunikasi ini banyak sekali kan, Dan ini kan menjadikan sesuatu yang apa ya? Semakin hari itu kita harus update ya. Harus berwarna. Makanya kadang-kadang kalau tampil di dunia kreatif, salah satu saluran komunikasi ya memang itu orang komunikasi kan. Iya, benar. Oke, berarti background Dandre ini di komunikasi dan aktifnya sekarang lagi di mana nih Dandre ini? Ya kemarin 2 periode diamanahkan oleh DPR RI ya Presiden dalam hal ini Ketua Lembaga Negara atau Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi baru habis 2023 akhir yang lalu. Sekarang aktivitasnya lebih menikmati dunia profesional gitu kan. Seperti Gezah juga nih kan gitu kan. Ya macam-macam ada dosen, ada satu direktur di ini, ada komisaris, ada macam-macam sih yang profesional dijalanin saat ini. Oke, jadi dari sekian banyak itulah Dandre menyempatkan diri jalan-jalan ke luar negeri. Ya. Dari selama ini kita tarik mundur, mungkin Dandre pengalaman pertama kali ke luar negeri itu kemana dan tahun berapa nih Dandre? Pengalaman pertama ya? Duta Muda UNESCO untuk Indonesia ya? Wow, Duta Muda UNESCO untuk Indonesia itu di Paris, Prancis. Paris, Prancis. Jadi itu kurang lebih di masih tahun 2000-an berarti ya? Iya. Dan mewakili Indonesia di UNESCO. Betul. Wow, berarti di sana itu bukan jalan-jalan berarti. Bukan, karena tugas. Tugas. Pertama sekali itu malah ke Malaysia malah ingat tuh. Dapat juara UDA Uni Sumatera Barat. Jadi itu duta wisata. Hadiahnya itu dan setelah itu baru Duta Muda UNESCO untuk Prancis. Oke, jadi dan ini terpilih dari UDA Uni Sumatera Barat yang untuk tampil di Malaysia. Betul. Bukan, ada hadiah pemenang. Dapat pertama kali itu Malaysia Airlines pesawatnya masih ingat. Oke, itu berarti pas saat muda sekali. Iya, 2004 itu. 2004 ya. 2004 aja sudah sampai Malaysia. Dan itu udah mewakili Indonesia, lebih tepatnya dari Sumatera Barat dan berhasil menang, nyampelah ke Malaysia. Nah, di Malaysia itu ngapain dah? Karena baru pertama keluar negeri ya, baru tahu bahwa di luar Indonesia ini ada dunia yang negara-negara yang teratur gitu kan. Ya kan, dan banyak sekali negara teratur itu. Jadi
Itu aja udah ekspektasi udah tinggi sekali tentang Malaysia, karena waktu itu zamannya Pak Mahathir Mohamad itu Twin Tower, mewah sekali kan, branding Malaysia kan keren sekali waktu itu ya. Ya itulah yang mungkin yang membuat ya appreciate lah terhadap situasi itu. Oke, berarti hanya di satu negara itu aja berarti ya? Ya, Malaysia. Terus berapa waktu itu ada ke Thailand juga jalan ya, ke Singapura. Oh, itu satu rangkaian? Iya. Oke, 3 negara itu betul. Berarti Malaysia, Singapura, Thailand. Sudah itu baru Duta Muda UNESCO mungkin 6 bulan kemudian tuh berapa ya? Baru ke Paris tuh Eropa semua tuh, Jerman, Bulgaria, Belgia, macam-macam tuh perjalanan. Oke, dari 3 negara itu, kan kita nanti sebelum ke Paris kita main di Asia, dari Malaysia, Singapura, Thailand. Dari ketiga negara itu yang spesial menurut Dandre ini, kenapa meskipun di setiap negara itu punya kespesialan masing-masing, tapi yang teringat di Dandre, wah kok Thailand ini enaknya gini loh gitu. Ya Malaysia kali ya. Oh Malaysia. Karena Malaysia tuh dapat beasiswa juga setelah itu, beasiswa S2 di sana. Jadi emang spesial banget karena langsung menjadi warga Malaysia setelah itu. Karena jatuh cintanya langsung menjadi warga negara Malaysia karena jadi mahasiswa di sana. Oke, jadi dari hasil prestasinya Dandre menjadi Udauni Sumatera Barat bisa jalan-jalan ke Singapura, Thailand, dan Malaysia. Habis itu lanjutlah hasil prestasi itu ke UNESCO, ke Paris. Duta Muda di Paris. Oke, nah di Paris itu sama juga mewakili. Itu Duta Muda UNESCO Indonesia kan, jadi mewakili Indonesia itu. Oh, nah di sana itu ketemu dengan anak muda lainnya. Oh iya, seluruh dunia. Oke, nah itu yang sempat jalan-jalan berarti Dandre di sana? Oh iya, lama kan, 3 bulan di situ. Oh, 3 bulan? Emang programnya seperti itu? Kebetulan program itu berapa 1 minggu, cuman ketika itu saya juga ada teman di Sorbonne, jadi ada mau ambil waktu itu 2000 berapa ya? Bukan 6 bulan, 2007 ini memori ulang susah banget. Setelah master komunikasi itu tuh ya, ambil postmaster ya. Jadi banyak hal lah yang jadi ke luar negeri terlalu bertumpuk, jadi agak susah juga mengingat remind lagi nih. Oke. Jadi itu kurang lebih di tahun yang sama itu Dandre itu mendapatkan prestasi dari hasil Udauni tersebut. Nah, kalau jalan-jalan dalam waktu dekat ke belakang ini yang paling berkesan Dandre itu kemana aja? Kalau setelah pandemi? Ya setelah pandemi ya. Setelah pandemi karena masih jadi pejabat negara, ada undangan tapi nggak sempat jalan-jalan. Karena undangan banyak banget beberapa negara itu kan, Amerika Serikat terakhir, Inggris juga. Tapi yang paling kemarin libur keluarga baru beberapa waktu yang lalu ya, kurang lebih beberapa bulan yang lalu, kami ke Jepang ya, ke Tokyo dan Osaka. Kenapa mungkin lebih berkesan karena anak-anak suka itu yang ada vending machine-nya, apanya. Jadi negaranya juga mandiri ya. Jadi nggak terlalu banyak orang untuk ngurusin orang gitu. Jadi bersih dan teratur aja gitu. Jadi Oke, nah dari kalau misalnya Kak Dandre ini dari sekian banyak perjalanan ke luar negeri, pada saat ke negara tersebut apa sih yang dicari dari Dandre? Contoh, kalau aku kan sukanya bola nih dah. Jadi aku dulu sempat kuliah di Inggris dan aku senang MU. Jadi aku misalkan ke sebuah negara, yang aku cari itu adalah stadionnya tuh Kak. Nah, kalau Dandre ini ke setiap negara ini yang dicari food tour-nya kah atau karena alamnya kah? Nah, itu apa? Ini sebenarnya ya udah mungkin jalan-jalan nggak terlalu detail ya. Kadang-kadang memori jadi lupa-lupa. Jadi kebanyakan selama ini kan di-give ya. Jadi dikasih dalam sebuah kondisi yang ya nggak didesain gitu. Kalau orang kan didesain. Jadi kalau desain, istri saya itu Rolin jago banget ya untuk membuat data-data itu menjadi ya. Jadi saya menikmati aja sih. Udah menikmati aja sih. Jadi nggak terlalu harus gini harus itu, nggak juga. Jadi yang harus ininya ya paling ya penasaran aja dengan produk-produk yang katanya lebih murah, misalnya originalitas, apakah sepatu misalnya Nike ataukah OnCloud ataukah apa gitu, penasaran itu aja sih. Jadi nggak shoppingnya gitu, cuman pengen tahu aja perbandingan logika harga di Indonesia dengan yang negara seperti Inggris misalnya atau Jepang misalnya. Oke, berarti dari ini kalau misalnya pergi suatu negara ngelihat ke sebuah brand, misalnya
sebutlah Nike, habis itu wah di negara ini harganya segini dan limited edition nih, cuma edition. Ya, rata-rata itu mungkin menjadi bagian. Tapi kalau concern destinasi kayaknya nggak ada. Oh, ke Mount Fuji wajib, ke ini wajib, ke Universal Studio Disney. Kayaknya nggak, itu karena ada anak-anak aja kita ikut ya. Oke, nah itu Jepang yang terakhir. Nah, aku tadi Andre sempat mention ke UK, ke Inggris juga, dan ke Amerika. Nah, kalau ke UK itu di mananya deh? Di Inggrisnya kah? Di Scotlandnya kah? Ya, karena London itu kan apa ya? Nah, yang enak tuh mungkin naik bisnya itu kali ya. Ah, benar. Double decker. Double decker. Jadi public transport juga udah nikmati. Luar biasa itu. Jadi hal-hal yang itu yang mungkin nggak ada di Indonesia lah gitu. Kayak misalnya kalau di Jepang misalnya itu transport juga bisa diuji. Jadi udah jarang ya kalau pergi itu pakai mobil atau apa, pengen nguji public transport itu salah satunya juga tuh. Pengen nguji public transport dan kayak Shinkansen kayak apa namanya? Tube. Ya, Tube di Inggris, U-Bahn di Jerman. Jadi Amtrak di Amerika. Jadi itu aja mungkin perbandingan public transport ada ya. Mungkin menjadi kewajiban ya setiap destinasi. Oke, jadi ngelihat apa sih yang lebih dari negara tersebut yang mungkin nanti bisa diterapkan di Indonesia gitu. Betul. Setuju banget itu. Pas di London itu, pas aku di sana juga itu melihat transportasi itu apa ya, kok bisa seperti ini gitu. Jalur di bawah tanah itu yang menghubungkan dari satu kota atau satu tempat ke tempat lain, itu terfikirkannya sudah lama banget gitu. Dan hebat banget perkembangannya di Inggris tersebut. Betul. Ada, berarti suka bola juga dan dari pas di Inggris? Iya, waktu udah kuliah sebenarnya suka bola. Bahkan ke Italia waktu awal-awal. Tapi aneh ya, ketika udah jadi ketua KPI itu udah mulai nggak menikmati seperti zaman kuliah dulu ya. Udah kan dulu kan termasuk salah satu Milanisti dan Internisti. Asal Milan dan Inter pasti support lah. Dan ketika di Italia dapat kunjungan berapa lama tuh? Ya paling ke San Siro gitu. Terus ya kalau ke Inggris misalnya suka dulu kan apa namanya kayak Chelsea, karena Chelsea itu tiba-tiba muncul tiba-tiba kan. London. Jadi ya sesuatu yang udah biasa. Jadi nggak mungkin kalau zaman kuliah mungkin excited lebih gitu ya. Pasti. Ya kemarin itu juga makanya kalau bawa anak-anak juga harus sana enggak gitu. Yang penting anak-anak dulu senang gimana. Ya, kita juga ikuti suasana juga akhirnya. Oke. Nah itu di Inggris berarti berapa lama kemarin pas waktu? Kalau di Inggris kemarin 2 minggu ya. 2 minggu. Kebetulan ada tugas, tentu tambah lagi extend. Bukan 10 harian lah, lupa saya. 10 harian. Dan itu hanya di UK aja? Di UK. Nggak sempat ke Edinburgh, ke kemana-mana nggak. Oh, berarti nggak sempat. Maka mungkin juga besok nih kan rencana tuh sama keluarga rencana mau ke Edinburgh atau apa gitu kan. Cuman kan anak udah masih kecil ya, 5 tahun, 3 tahun. Jadi mungkin mereka belum tahu yang namanya pemandangan alam gitu-gitu kan. Kastil itu luar biasa banget. Dan kita pindah sedikit ke Eropa. Nah, kalau di Eropa, Dandre ini kemana aja? Sudah kemana aja selama di Eropa? Eropa rata-rata semua, Swiss. Swiss. Italia. Jerman, Belanda. Oke, berarti memang sekalian ke sana itu muterin Eurotrip. Betul. Oke. Itu yang aku luar biasa. Berapa hari itu Dandre bisa muter. Tapi enggak, itu destinasi misalnya Jerman sekali, besok ada pertemuan lagi di Italia. Terus kalau Swiss itu waktu itu honeymoon, bulan madu kita. Terus kalau itu perjalanan sih macam-macam ya. Berulang-ulang juga sih ke Eropa. Cuman yang mungkin karena agak nyamannya mungkin agak Belanda ya, karena Belanda tuh ada sesuatu yang nyaman, historical, terus transportnya juga, sepedanya juga enak kemana-mana, terus membuat mungkin lebih dekat aja dengan chemistry Indonesia. Benar. Dan yang lain-lain enggak. Dan fun fact-nya di sana ada genteng. Gentengnya itu genteng oren yang kayak di Indonesia itu dah. Jadi sana, dan juga aku ke sana juga pas kuliah itu muterin Eurotrip ke Belanda, Jerman, sama Prancis.
pas Belanda itu wah kok banyak sekali kesamaan dengan Indonesia gitu. Iya. Jadi banyak bahasa-bahasa Indonesia yang diadaptasi dari bahasa Belanda gitu. Betul. Itu betul tuh. Nah, habis itu Belanda. Habis itu ke Jerman juga sempat. Betul. Nah, ke Jerman di kota mana nih? Jerman dari awal udah Bonn, Munich, pernah Munchen ya. Apalagi itu Frankfurt, Stuttgart. Pertama kali Stuttgart kali dulu. Pertama untuk duta muda UNESCO ke Stuttgart deh. Karena ada sepupu juga sekolah di sana. Terus apa lagi ya? Banyak kota itu. Mannheim, apalagi Hamburg. Iya. Oke, nah itu di Jermannya. Habis itu ke Itali. Itu ke Roma. Betul, Roma. Waduh banyak banget tuh ya. Lupa itu. Florence, terus Venice, apalagi tuh. Berarti kalau misalnya Milan. Milan. Dan misalnya pergi ke suatu negara karena tugas, itu berarti benar-benar sulit untuk mencari waktu untuk jalan-jalan berarti ya? Oh kalau tugas agak repot karena meeting ini 3 hari balik. Oh gitu. Sampai pernah udah ke Afrika Barat, mungkin belum pernah. Belum. Ginza situ. Nama daerahnya Benin. Benin itu yang namanya pusat voodoo. Tuh sihir yang dahsyat situ. Tuh negaranya luar biasa, nama daerah Cotonou itu pernah. Kalau di Ethiopia ada Addis Ababa. Jadi beda-beda sih, beda-beda. Kalau orang yang sudah biasa di kota pasti nyaman di daerah-daerah yang seperti negara berkembang misalnya. Tapi kalau kita yang pengen yang negara berkembang pasti pengen negara maju kan gitu ya. Nah, apa yang menjadi destinasi menarik sebenarnya akses transportasi dan sebagainya sebenarnya. Jadi kalau transportasinya bagus, pasti nyaman aja gitu. Selain misalnya low cost misalnya, ya tetapi efisiensi waktu kerasa sih benar itu. Oke. Dan aku menarik yang tadi di Afrika Barat. Aku udah ke Afrika tapi di Maroko. Oh Maroko udah pernah juga. Nah di Afrika Barat tadi karena setiap narasumber yang aku temuin influencer tuh ceritanya beda-beda dah. Jadi ada yang seneng di sini, misalnya ada yang pernah cerita tentang Holy Land, ada yang pernah cerita di Las Vegas. Nah ini yang aku bawa dengar ini di Afrika Barat. Tadi berarti Danda itu ke sana dalam rangka tugas. Tugas betul. Dan yang menarik di sana adalah itunya di kota tersebut terkenal dengan magic voodoo. Oh gitu. Dan mallnya sebesar Giant di kita lah. Dan lucunya waktu di situ kasirnya itu malah minta duit ke kita, Pak, minta tips dong gitu. Itu mesti kan kita juga ayo udahlah kasih aja. Karena itu dijajah Prancis, bisa Prancis. Terus makanannya itu kayak kalau orang sushi oke lah, ini daging yang benar-benar mentah campur kuah. Makanan itu ubi. Terus yang original ya, waktu itu kita tapi udah kena pertemuan nginap di Intercon, jadi hotel Interconnya jangan berharap 10 lantai kayak kita 15 yang paling 2 lantai 3 lantai. Meskipun Intercon dia 2 lantai aja ya, berarti bukan ekspektasi kita kan kalau Intercon tinggi-tinggi. Betul. Tapi di sana cukup 2 lantai. 2 lantai lupa sih, jadi melebar kemana-mana. Terus samping Intercon itu ada kedutaan Amerika Serikat, daerah-daerah kayak di Kuningan kayak kita lah. Terus lucunya mobilnya Range Rover mulai dari high class sampai mobil sidul yang sidul sekolahan itu terus diikat dioplet di barang-barang itu diikat sampai ke atas gitu. Seperti tahun 70-an gitu lah, tapi perbandingan gitu. Oh gitu, berarti benar-benar jomplang deh. Ketimpangan itu kelihatan di sana. Dari zaman yang mobil oplet pun sampai Range Rover pun itu satu. Satu wilayah dan jalannya lurus saja. Tiap bulatan tuh saya masih ingat ada bulatan di Cotonou tuh lurus lagi, bulatan lagi lurus. Tapi kiri kanan tuh seperti tanah liat itu loh, warna merah. Itu jenis bangunannya seperti itu. Jenis bukan jenis tanah-tanahnya itu warna itu. Tanahnya. Jadi kalau kita lihat ya Cotonou nama daerah itu. Nah itu berarti di Afrika Barat itu voodoo tadi yang terkenal di sana. Iya, salah satu magic ya. Salah satu magicnya. Nah disitulah voodoo Benin. Dicari tahu lah gimana itunya di sana. Habis itu budayanya apa aja. Iya, itu sampai ada tur tuh, kirain ke tur kebun kayak kita ngebayangin kayak di
film-film yang apa? Film-film Taman Marga Satwa itu kan. Ternyata enggak, ternyata ikan dan ini doang. Kedua ikan lele dan apa gitu. Oh, di kampung kita juga banyak nih. Yang kedua itu adalah di situ yang menarik pesawat terbang. Pesawat terbang itu cuma 3 hari sekali ya ke Paris. Itu udah langsung dari ke Perancis kan. Jadi transit naik Turkish Airlines. Jadi kalau misalnya ketenggelam pesawat Senin, Rabu kita ketemu lagi gitu kan. Jadi sekelas ibu kota negara loh. Nah, banyak pesawat ke Ghana waktu itu. Jadi ada lucunya setelah pesawat itu masuk ya, kita itu kebetulan kita kena protokol negara jadi VIP kita pergi ke tempat penumpang passenger biasa. Jadi satu pesawat landing udah tutup aja bandara lagi gitu. Persis kayak bandara-bandara perintis di ini gitu kan. Di daerah. Saya bilang, wah, kita bersyukur juga nih punya wilayah yang memang lebih baik daripada Cotonou, Benin. Tapi memang nama daerah-daerah kayak gitu kan persaudaraannya lebih kuat ya. Iya. Dan itu yang tadi yang menarik tadi dari makanan itu benar-benar fresh. Daging gitu. Dagingnya ya kan. Kalau kita kenal sushi kan, tapi sushi mungkin udah macam-macam kan. Ya, kalau ini kan memang itu ubi, ya kan. Oh, oke. Dan di sana cukup mudah juga untuk mencari makan di luar sana, di daerah tersebut. Nah, karena di protokol kayaknya mudah, tapi kita nggak tahu makan apa kan. Jadi kan kalau daripada salah nanti kan ikut aja. Jadi nggak di hotel aja, kita aman di hotel. Tapi ketika jamuan kelihatan ini makanan asli yang daerah Benin. Wah, tapi pernah kita sekali makan sama Mas Mayung Suralasono atau komisioner KPI dan suami Mbak Nurul Arifin, sekarang komisaris di Antara atau Dewan Pengawas. Berdua itu kami cari tempat makan tuh masih ada tuh kayak Arab-Arab tuh ada satu waktu itu. Oh, makanan Timur Tengah ya? Timur Tengah. Oke, pas 30 menit. Luar biasa. Oke, jadi terima kasih banyak Dandre menyelipkan waktunya, kesibukannya untuk ngobrol di Touring.id. Jadi harapannya nih teman-teman ini bisa bayangan, kalau nanti ke Afrika Barat itu ada inputan nih harus apa yang dipersiapkan. Jadi bisa nonton episode ini. Jadi khusus kita ngomongin tentang Afrika Barat gitu. Iya. Luar biasa. Makasih Dandre, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Geza. Sukses selalu dan sama-sama. Sampai ketemu lagi. Sama-sama Geza. Terima kasih untuk Touring. Amin. Ditunggu untuk berselancar di pariwisata selanjutnya. Amin, siap. Makasih.